Hai, selamat datang di channel Balenta Belajar. Belajar mudah, cepat, dan tepat. Materi sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda atau rangkap. Peredaran darah tertutup artinya dalam peredarannya darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah. Sedangkan peredaran darah ganda artinya dalam satu kali beredar darah melalui jantung sebanyak 2 kali, sehingga terdapat peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Pada saat darah berada di paru-paru, terjadi pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 secara difusi. Oksigen dari udara berdifusi ke darah, sedangkan karbon dioksida dari darah berdifusi ke udara. Darah yang meninggalkan paru-paru kaya akan oksigen, kemudian masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke serambi kanan jantung. Pada saat darah berada di dalam kapiler darah, terjadi pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Oksigen dari darah berdifusi ke sel-sel tubuh, sedangkan karbon dioksida dari sel-sel tubuh berdifusi ke dalam darah. Kemudian darah yang miskin oksigen dan kaya karbon dioksida menuju ke vena. Darah dari tubuh bagian atas menuju atrium kanan melalui pembuluh balik besar bagian atas atau vena cava superior. Sedangkan darah dari tubuh bagian bawah masuk ke atrium kanan melalui pembuluh balik besar bawah atau vena cava inferior. Berikutnya kita perhatikan alat peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung. Jantung berperan sebagai pemompa dalam sistem peredaran darah. Berat jantung sekitar 335 gram, sebesar kepalan tangan pemiliknya, dan terletak di antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Setiap hari jantung memompa darah sebanyak 100.000 kali atau mengalirkan darah sepanjang 100.000 km. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 rongga atas yang disebut dengan serambi atau atrium, dan 2 rongga bawah yang disebut dengan bilik atau ventricle. Jantung memiliki 3 katup, yaitu katup vena semilunair yang terletak pada pangkal aorta. Berikutnya katup valvula bicuspidalis yang terletak antara ventricle kiri dan atrium kanan, serta valvula tricuspidalis yang terletak antara ventricle kanan dan atrium kanan. Pada jantung terdapat 3 buah vena yang bermuara di atrium, yaitu vena cava superior atau vena yang membawa darah dari organ tubuh bagian atas. Berikutnya
vena cava inferior, yaitu vena yang membawa darah dari organ tubuh bagian bawah, dan vena pulmonalis, yaitu vena yang membawa darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Arteri yang berpangkal di jantung adalah arteri pulmonalis, membawa darah kaya karbon dioksida menuju paru-paru, dan aorta atau arteri terbesar yang mengalirkan darah dari ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh. Jantung mendapat suplai oksigen dan makanan yang dibawa oleh arteri koronaria. Arteri ini berpangkal di aorta. Kemampuan jantung dalam memompa darah dapat ditunjukkan dengan tekanan darah. Tekanan darah pada orang dewasa yang normal adalah 120/80 mm Hg. Nilai 120 mm Hg menunjukkan tekanan darah saat ventrikel berkontraksi, disebut dengan tekanan sistole, dan nilai 80 mm Hg menunjukkan tekanan darah saat ventrikel relaksasi, disebut dengan tekanan diastole. Alat peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh bale atau vena, dan kapiler. Adapun pembahasan pembuluh-pembuluh darah sebagai berikut, yaitu arteri. Arteri dindingnya tebal dan elastis, diameternya dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diperlukan untuk menjaga aliran darah tetap konstan dan tidak tersendat. Arah aliran darah dalam arteri meninggalkan jantung. Tekanan darah di dalamnya kuat sehingga jika terluka, darah keluar memancar. Darah dalam arteri kaya akan oksigen, kecuali arteri paru-paru. Letak pembuluh ini agak dalam dari permukaan kulit dan hanya memiliki satu katup, yaitu berada di jantung yang disebut dengan valvula semilunaire. Berikutnya adalah kapiler. Kapiler berupa saluran tipis yang memungkinkan terjadinya pertukaran zat antara darah dengan sel jaringan tubuh. Selanjutnya adalah arteriola, merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan kapiler dengan arteri. Berikutnya adalah venule, merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan kapiler dengan vena. Dan selanjutnya adalah vena. Vena berfungsi untuk mengalirkan darah dari kapiler menuju jantung. Dindingnya tipis dan kurang elastis. Arah aliran darah dalam vena menuju ke jantung. Tekanan darah di dalamnya lemah, sehingga jika terjadi terluka, darah keluar menetes. Darah di dalam vena kaya akan karbon dioksida, kecuali vena paru-paru. Letak pembuluh vena dekat dengan permukaan kulit dan memiliki banyak katup untuk mencegah darah mengalir kembali ke tubuh. Pembahasan yang ketiga yaitu darah. Darah manusia berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Namun tingkat warna merahnya bergantung pada kadar oksigen dan karbon dioksida. Darah yang banyak mengandung oksigen berwarna merah cerah, sedangkan darah yang mengandung banyak karbon dioksida berwarna merah tua.
Volume darah setiap orang tidak sama, tergantung pada berat badan, jenis kelamin, kegemukan, kandungan air dalam tubuh, dan keadaan pembuluh darah itu sendiri. Tetapi secara umum, volume darah manusia sekitar 8% dari berat badan. Jika darah diendapkan dengan sentrifugasi, maka darah akan terpisah menjadi bagian yang cair dan bagian yang padat. Bagian darah yang cair disebut dengan plasma, sedangkan bagian darah yang padat terdiri dari sel-sel darah. Berikutnya adalah pembahasan tentang bagian-bagian darah. Yang pertama yaitu plasma. Plasma darah menyusun 55% dari keseluruhan darah. Di dalamnya terlarut berbagai zat. Plasma tersusun dari air 91% dan zat terlarut 9%. Zat terlarut terdiri dari protein plasma, garam mineral, enzim, hormon, gas, dan zat organik lain. Protein dalam plasma darah antara lain berupa albumin yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik darah. Berikutnya globulin yang berfungsi membentuk antibodi. Dan yang berikutnya adalah fibrinogen yang berfungsi untuk pembekuan darah. Bagian plasma darah yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh disebut dengan serum. Serum ini mengandung berbagai antibodi yang penting dalam sistem kekebalan tubuh. Bagian darah yang berikutnya adalah sel-sel darah. Sel-sel darah mencakup 45% dari total darah. Terdiri dari sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit. Eritrosit berfungsi untuk mengangkut hemoglobin yang berperan sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan leukosit berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh dan kekebalannya. Dan yang berikutnya adalah trombosit. Trombosit berperan dalam pembekuan darah ketika terjadi luka-luka. Like, request video, subscribe, dan share ya. Thanks for watching.